Dan kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu tidak pernah mengingkari terhadap apa yang Allah sampaikan. Allah tidak pernah mengingkari terhadap apa yang Allah janjikan. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran di dalam Al-Quran itu terdapat obat, maka itu pasti. Dan berkaitan dengan sembuh atau tidak kembali lagi kepada kehendak Allah. Dan kembali kepada tahun 2018, semua ketua kamar baik musik maupun putra maupun putri itu semuanya sudah diijazah oleh pendiri Jamiah Ruqyah Aswaja. Nanti yang sudah buang air kecil segera ke tempat semula biar segera dimulai ya. Mulanya sampai sore sama mulai sore. Jangan ganggu saudara-saudara saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus JRA Laskar Kuda Putih Situbondo yang saya hormati, pengurus PDKS, Pelayanan Dasar Kesehatan Santri yang dikomandoi oleh Ibunda Hasanah Thohir, ditaruh di lokasi ini karena beliau sebagai kepala teritorial daerah kekuasaannya di sini sebagai kepala madrasah aliyah yang saya hormati, sahabat-sahabat ketua kamar dan wakil ketua kamar yang saya hormati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita bisa berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan pengobatan bil Quran yang disebut dengan ruqyah. Tadi sudah dijelaskan mengapa harus ada ruqyah, karena memang sekarang nampaknya kampanye yang dilakukan oleh kalangan Wahabi, Salafi itu mengikuti arusnya Nahdlatul Ulama, supaya ajaran mereka itu juga mendapat tempat di hati warga Jamiah Nahdlatul Ulama. Karenanya ada yang kita kenal dengan ruqyah syar'iyah. Tapi ruqyah syar'iyah ini yang sebenarnya hanya namanya saja, tetapi keinginan misi dari mereka adalah bagaimana menarik simpati warga NU dan warga lainnya itu untuk ikut kepada ideologi mereka. Ini harus diwaspadai. Jadi kita tahu Wahabi, Salafi adalah musuhnya NU. Musuh dalam arti musuh ideologi. Mereka sama-sama Islamnya, tapi ideologi kita biar kita tidak salah, biar kita tidak terjebak dalam perangkap mereka, maka kita harus paham itu. Jadi kalau misalnya nanti di rumah ada layanan ruqyah syar'iyah dan itu bukan JRA, bukan KBRA, itu kita jangan mengikuti, jangan ikut. Ada pelatihannya walaupun murah misalnya, jangan ikut. Jadi agar nanti ideologi kita tetap bersih, ideologi kita mengikuti kepada paham Maturidiyah, ya, mengikuti juga kepada paham Asy'ariyah, kepada imam-imam madzhabul arba'ah. Jadi mereka tidak sepaham dengan kita, itu saja. JRA ini didirikan juga dalam rangka membentengi akidah warga Nahdlatul Ulama. Jadi mereka melakukan pengobatan seperti itu, maka kita juga akan melakukan pengobatan seperti ini. Tetapi yang JRA ini adalah tetap mengokohkan dan memantapkan paham Nahdlatul Ulama. Sebagaimana guru kita
almarhum Al-Maghfur lah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin sebagai mediator, sebagai pendiri juga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalau kita keluar dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, berarti kita sudah putus hubungan dengan beliau. Jadi ini yang diharapkan, dan inilah cikal bakal mengapa pengasuh itu menginginkan santri, khususnya ketua kamar, ini mengikuti pelatihan Ruqyah Aswajah, Jam'iyah Ruqyah Aswajah, karena beliau selaku pembina JRA, pembina pusat, pembina cabang dan pembina wilayah, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zain, sedangkan Kiai Afifuddin pembina pusat. Nah, beliau menganjurkan ketua kamar untuk mengikuti pelatihan ruqyah yang diselenggarakan oleh JRA hanya untuk itu. Jadi untuk membentengi diri, terutama juga kalau di pondok nanti para asatid ketua kamar dan wakil ketua kamar ini diharapkan juga ikut membantu menangani keluhan-keluhan anak buahnya. Karena tadi sudah disebutkan bahwa ruqyah ini tidak hanya mengatasi non medis, tapi juga medis. Jadi kalau medis itu kan berarti penyakit yang bisa diselesaikan dengan menggunakan dokter, tenaga kesehatan, itu medis. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan dengan dokter, itu dianggap masuk dalam kategori non medis. Tidak hanya jin, karena ruqyah itu tidak identik dengan kesurupan. Kalau sampean melihat di layar televisi atau di layar YouTube itu ruqyah kesurupan, itu tidak harus seperti itu. Ada reaksi, tetapi itu dari dirinya sendiri, tidak semuanya. Jadi ada tekanan batin, ya, putus cinta misalnya, karena calonnya sudah positif, mau diminta dilamar bulan Syawal yang akan datang, tiba-tiba sekarang menerima lamaran orang lain. Nah malam ini berarti yang bersuara ini pengalaman ya, berarti ya, mengalami itu ya. Ya, enggak. Artinya bahwa hal-hal yang tidak bisa ditangani dengan medis itu masuk dalam kategori non medis. Termasuk males mau sholat, ya, kadang lupa rakaat sholat, terutama pada saat sholat tarawih jadi imam. Sekarang ini keberapa? Seperti yang malam kedua ya, malam kedua imam sholat tarawihnya mestinya 2 rakaat menjadi 3 rakaat. Yang di belakangnya juga lupa, dan itu perlu diruqyah itu karena semuanya pada lupa. Karena lupa ini tidak bisa diselesaikan dengan obat, maka ya diruqyah itu masuk dalam kategori non medis namanya. Ya. Nah, sekali lagi bahwa kalian semua, sampean semua ini sudah mendengar apa yang disampaikan beliau, guru kita di rapat terakhir ketua kamar. Beliau menganjurkan untuk mengikuti kegiatan ruqyah pada malam hari ini. Ya, ini kegiatan yang kita lakukan atas pakon beliau. Tidak hanya malam ini, malam-malam yang akan datang, karena di Kamtib itu ada rumah sehat. Jadi itu sudah dilakukan beberapa bulan atau beberapa tahun di masa pandemi kemarin. Sudah, jadi ada yang per kamar, ada yang per iksas. Tapi kan karena ruangannya kecil terbatas, mungkin hanya 30 saja setiap sesi. Silakan nanti bisa dimanfaatkan bagi Anda nanti yang kebetulan di sini sudah banyak ini sebenarnya praktisi ketua kamar yang kemarin gelombang pertama itu ikut pelatihan ketua kamar. Cuma entah perlu pembinaan atau tidak. Nanti setelah acara ini selesai, maka praktisi ketua kamar yang kemarin sudah mengikuti angkatan pertama ya, ketua kamar yang sudah mengikuti pelatihan, jangan dulu bubar, nanti kita briefing. Bagi yang belum pernah ikut,
silakan, karena kemarin lusa kami sudah menyampaikan kepada Kabid Kepesantrenan dan PU Lora Jufri, kemudian kepada KTU Kepesantrenan Ustadz Hermanto dan Kabak Kepesantrenan Ustadz Karsono menyampaikan menindaklanjuti dauhnya pengasuh dan kemudian rencana pelatihannya kapan. Monggo silakan dikomunikasikan dengan ketua kamar. Artinya itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah pelatihan ini kan kita akan menerima transfer ilmu. Berarti ini ada mahar yang harus kita bayar. Ada mahar. Kalau dulu di tahun berapa? 2018 itu maharnya saat itu 250 kalau tidak salah. Kemudian itu semua ditanggung oleh pesantren. Tapi ketua kamar terbatas, hanya diambil 100 orang kalau tidak salah. Pusat dan cabang putra putri. Nah, karena memang ditanggung oleh pesantren dengan biaya yang tidak sedikit. Sekarang ini biayanya naik sudah beberapa tahun menjadi 450. Kami kemarin menyampaikan kepada beliau-beliau ini, apakah ini akan ditanggung pesantren seluruhnya dengan memilah ketua kamar dulu bertahap, atau mungkin 50-50 antara pesantren dengan ketua kamar, artinya ada subsidi, atau mungkin seluruhnya ditanggung ketua kamar. Tapi nanti manfaatnya ini kembali kepada sampean sendiri. Selama mungkin kalau ini nanti modelnya seperti seperti kuliah kalau mahasiswa dikuliahkan pesantren S2, S3 itu kan nanti sekembalinya dari sana kan wajib mengabdi. Satu masa kuliah plus 1 kan begitu ya, masa kuliah plus 1. Kalau S2 2 tahun plus 1 menjadi 3 tahun. Kalau nanti ditanggung oleh pesantren, maka sampean biayanya maksudnya ditanggung pesantren, maka sampean mungkin akan ada kontrak tidak boleh pulang sebelum sekian, misalnya begitu. Ya, artinya apa? Kalian juga wajib ikut membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak buah masing-masing. Kalau semuanya ini ikut dan kemudian bisa membantu mengatasi persoalan anak buah di kamar, insya Allah adik-adik kita, adik-adik santri tidak akan banyak yang melakukan pelanggaran. Ya, termasuk juga merokok, kenakalan-kenakalan yang lain. Ini tolong dibantu pesantren. Nah, ini pentingnya kiai mengizinkan ketua kamar dan wakil ketua kamar untuk mengikuti pelatihan ini. Dipersiapkan saja nanti uangnya. Nanti kalau sudah ada pengumuman boleh, kami siap untuk menyampaikan kepada Gus Alama Alauddin As-Siddiqi di Tuban bahwa ketua kamar Pondok Pesantren Sukoharjo berencana untuk mengikuti pelatihan, dan pelatihannya ditaruh di sini dulu seperti ini. Ini informasi yang perlu kami sampaikan kepada sampean semua agar ada persiapan dari sekarang. Untuk biaya itu bisa dirembuk dulu oleh bagian kepesantrenan. Tawarannya tadi itu ada 3. Silakan nanti mana yang akan dipilih oleh bagian kepesantrenan. Demikian karena waktunya sudah malam dan mungkin langsung kepada prosesi ruqyah ya. Ruqyah yang akan dipandu oleh Ustadz Matrasi. Disilakan.